Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khair Maulana, kelas akuntansi A, nomor induk mahasiswa 2020 0310 2015, mata kuliah mikroekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu kompetisi dan kegagalan pasar. Definisi: kegagalan pasar atau market failure mengacu pada kondisi di mana mekanisme pasar tidak bekerja sehingga menciptakan ketidakefisienan di pasar. Permintaan, penawaran, dan harga tidak berada dalam kondisi equilibrium. Sebagai akibatnya, pasar gagal mengalokasikan sumber daya ekonomi dengan cara yang paling efisien. Dalam mikroekonomi, pasar persaingan tidak sempurna atau biasa disebut imperfect market mengarah pada kegagalan pasar karena pemain memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga. Di persaingan monopolistik, produsen memiliki beberapa kekuatan harga melalui diferensiasi. Kekuatan harga semakin besar ketika pasar beroperasi di bawah oligopoli atau monopoli. Begitu juga di pasar oligopsoni dan monopsoni. Konsumen memiliki kekuatan atas harga sehingga menghasilkan kegagalan pasar. Efek kegagalan pasar. Jika kegagalan pasar, harga pasar gagal mencerminkan semua biaya dan manfaat bagi produsen dan konsumen. Produsen gagal menangkap ekses biaya dari produksi. Begitu juga konsumen tidak menerima manfaat terbesar dari konsumsi barang dan jasa. Secara keseluruhan, pasar tidak menghasilkan produk yang memberikan manfaat secara sosial optimal, baik bagi produsen maupun konsumen. Kegagalan semacam itu adalah umum di dunia nyata. Pasar hampir tidak mungkin beroperasi secara sempurna. Anda dapat melihat beberapa perusahaan menghasilkan limbah membahayakan. Juga, pemerintah seringkali menetapkan kontrol harga untuk barang tertentu. Demikian juga, di beberapa pasar, perusahaan memiliki kekuatan harga karena mendominasi pasokan di pasar. Itu semua berkontribusi terhadap kegagalan pasar. Kegagalan pasar akhirnya memunculkan inefisiensi alokatif di mana konsumsi barang berlebih atau kurang. Penyebab kegagalan pasar. Kegagalan pasar terjadi ketika pasar berada pada kondisi disequilibrium, yakni kuantitas permintaan tidak sama dengan kuantitas penawaran. Penyebabnya adalah karena distori pasar seperti eksternalitas, kontrol pasar, dan kekuatan monopoli. Imobilitas faktor produksi juga menjadi penyebab lain dari kegagalan pasar, misalnya karena faktor geografis. Dalam hal ini, pasar tidak dapat menggunakan faktor produksi dengan cara yang paling efisien. Selanjutnya, intervensi pemerintah seperti pajak, subsidi, kontrol harga, dan peraturan juga adalah contoh faktor lain dari penyebab kegagalan pasar. Intervensi semacam itu menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien. Dalam kasus ini, kegagalan pasar kadang-kadang disebut juga dengan kegagalan pemerintah. 1. Kekuatan monopoli. Kekuatan monopoli muncul ketika perusahaan memiliki kekuatan atas harga. Dalam kasus ekstrim, pasar hanya terdiri dari satu produsen. Sebagai pemasok tunggal, pemonopoli menentukan kuantitas dan kualitas produk. Itu memberi mereka kekuatan harga yang absolut, kecuali pemerintah mengintervensi. Yang kedua, eksternalitas. Eksternalitas adalah biaya atau manfaat yang ditanggung oleh pihak ketiga yang tidak terkait langsung dengan suatu transaksi atau aktivitas ekonomi. Dua jenis eksternalitas adalah eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Yang ketiga, kontrol harga. Pemerintah dapat menetapkan kebijakan harga untuk beberapa barang dan jasa. Dua jenis kontrol harga oleh pemerintah adalah harga dasar atau biasa yang disebut price floor dan plafon harga atau price ceiling. Keduanya berada di luar titik equilibrium, yang mana mengakibatkan pasar mengalami ekses pasokan atau ekses permintaan. Ketidaksempurnaan informasi. Informasi pasar penting untuk menyeimbangkan permintaan dan penawaran. Ketika masing-masing pihak memiliki informasi yang kurang,
salah satu pihak dapat mempengaruhi keseimbangan pasar untuk memaksimalkan keuntungan mereka sendiri. Barang publik. Barang publik adalah jenis barang yang memiliki sifat non-rival atau non-rivalrous, sekaligus non-eksklusif atau non-excludable. Anda tidak dapat mencegah orang lain dari menggunakannya, apakah mereka membayar atau tidak. Dan ketika Anda mengonsumsi barang publik, itu tidak mengurangi ketersediaannya bagi orang lain. Solusi kegagalan pasar. Beberapa pakar menyarankan sejumlah langkah untuk mendorong alokasi sumber daya yang efisien dan menghindari kegagalan pasar. Salah satunya adalah melalui kebijakan pemerintah. Misalnya, pemerintah dapat melarang mobil dengan usia tertentu beroperasi di pusat kota. Tujuannya adalah mengurangi eksternalitas negatif akibat polusi udara. Demikian juga, pemerintah dapat menjatuhkan hukuman bagi bisnis yang menjual alkohol kepada anak-anak di bawah umur atau yang menghasilkan limbah berbahaya. Contoh lain untuk meminimalkan kegagalan pasar adalah melalui peraturan anti monopoli. Peraturan semacam itu dapat mengurangi inefisiensi akibat penggunaan kekuatan pasar oleh perusahaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.